Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertolongan dan kemurahanmu di dalam kehidupan kami. Saat kami melakukan berbagai aktivitas, saat kami menjalani kehidupan kami boleh sungguh menyaksikan akan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami boleh rasakan. Pada kesempatan ini kami bersama-sama anak-anakmu akan merenungkan bagian firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami sungguh lemah dan terbatas. Kami butuh arahan-Mu, kami butuh pimpinan-Mu untuk kami menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah pada kesempatan ini Engkau yang akan menolong setiap kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh berikan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami boleh dapat memahami, kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu Ia Tak Pernah Gagal. Bapak Ibu Saudara, ada seorang dosen saya yang mendapat diagnosa kanker sarkoma yang sulit sekali untuk dioperasi oleh karena penyakit ini telah menekan jaringan sarafnya, telah menekan pembuluh aortanya dan juga telah menekan pembuluh venanya. Dan kemudian dosen saya ini mencari sebuah informasi tentang penyakit yang dideritanya. Ternyata penyakit ini disebabkan bukan karena sebuah gaya hidup atau pola makan yang sembarangan atau karena sering merokok. Tetapi penyakit ini terjadi oleh karena mutasi sel jaringan yang entah karena itu sinar kosmis atau karena zat kimia tertentu yang masuk melalui makanan dan minuman. Saat mengetahui penyakit yang dideritanya, beliau pun menulis sebuah tulisan sebagai sebuah bentuk refleksinya terhadap Allah. Dan di dalam tulisannya itu ia berkata bahwa dia tidak dapat mengerti, ia tidak dapat memahami bagaimana rancangan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Dan hal ini pun juga membuat dia berpikir, apakah mungkin bahwa hidup ini ternyata berjalan berdasarkan sebuah peristiwa acak di mana tiap orang akan mendapat lemparan dadu yang menentukan undian kehidupannya. Sehingga nasib baik atau buruk itu ditentukan bukan karena berdasarkan hukum tabur tuai tetapi karena sebuah undian. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak heran kita pun sering melihat mengapa hidup yang kita jalani ini seolah-olah menjadi tidak adil bagi kita. Ketidakadilan hidup itu terjadi pada saat apa yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita sudah upayakan selama ini. Contoh sederhana, misalkan kita sudah menjaga tubuh kita dengan sebaik mungkin di zaman atau di masa pandemik ini kita sudah berusaha untuk tetap pakai masker, terus memakai hand sanitizer, berusaha untuk menjaga jarak, mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang sehat, bahkan meminimalisir waktu kita untuk keluar dari rumah. Atau bisa dikatakan kita selalu stay at home. Tetapi siapa yang menyangka ternyata COVID pun itu juga bisa terserang, bisa dialami oleh kita yang mungkin sudah menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Siapa yang menyangka bahwa mungkin ada rekan kita yang ternyata sudah menjaga tubuhnya dengan baik, menjaga kebersihannya dengan baik. Tetapi toh juga masih Tuhan izinkan mengalami yang namanya sakit COVID. Atau mungkin kita sudah berusaha untuk menjaga pola hidup kita, pola makan kita dengan baik.
tetapi juga mungkin masih saja kita mengalami penyakit-penyakit tertentu yang lain. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita sudah berusaha untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik, melakukan pekerjaan kita dengan bertanggung jawab, melakukan pekerjaan kita dengan sejujur-jujurnya. Tetapi ternyata apa yang kita dapatkan? Pekerjaan kita atau usaha kita bukannya makin maju, bukannya makin berkembang, tetapi justru semakin merosot. Karena kita menjaga sebuah pekerjaan kita dengan sesuatu yang lebih baik dengan cara yang berintegritas. Tetapi bukannya semakin berkembang, tetapi mungkin kita melihat mungkin semakin merosot, semakin tidak berkembang. Atau mungkin kita sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, meninggalkan kehidupan dosa-dosa kita yang lama dan kemudian berusaha untuk hidup baru. Menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menjadi pribadi yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mungkin orang lain bukannya justru melihat kita sudah mengalami perubahan. Orang lain bukannya makin senang melihat kita. Tetapi mungkin mereka semakin menjadi benci dengan kita. Bahkan mereka melihat kita menjadi orang yang aneh. Karena apa? Karena kita hidup dengan cara firman Tuhan. Mereka melihat bahwa ketika kita tidak hidup dengan cara dunia, hidup berbeda dengan dunia ini, mereka merasa kita adalah orang yang aneh. Sedangkan bagi mereka sangat wajar sekali kalau cara hidup kita seperti cara hidup atau pandangan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab pun juga sering memperlihatkan kepada kita sebuah kenyataan hidup yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Misalkan ada Ayub. Ayub dikatakan adalah orang yang saleh, tetapi justru bukankah kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Ayub. Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. Dan itu semua dia alami dan membuat Ayub menjadi tertekan. Dan sangat sulit bagi Ayub untuk bisa menerima akan kenyataan hidupnya yang demikian. Sehingga tidak heran juga bahwa Ayub pun kemudian melontarkan kalimat-kalimat protes kepada Allah atas apa yang menimpa dirinya. Ayub mengalami kesulitan untuk dapat percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Sehingga hal ini juga membuat Ayub ingin membawa perkaranya ke pengadilan. Tetapi masalahnya ia pun tahu bahwa Allah itu jauh lebih kuat dan lebih berhikmat. Sehingga ia pasti kalah karena tidak ada pengacara yang dapat membelanya di pengadilan itu. Di dalam ayat Ayub pasal yang ke-9 ayat 3 sampai ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Bukan hanya Ayub. Habakuk juga mempertanyakan akan keberadaan orang fasik yang menindas orang benar di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan kemudian Habakuk pun juga bertanya kepada Allah. Habakuk pun juga seolah-olah memprotes kepada Allah. Di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Sehingga kita melihat bahwa kehidupan ini tampaknya sia-sia. Kita mungkin akan berkata, oh benar kata pengkhotbah itu. Bahwa betul bahwa kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita melihat semua kenyataan ini, mungkinkah sebuah pertanyaan itu akan terlontar dari kita? Benarkah bahwa hidup ini seperti sebuah peristiwa acak? Bak sebuah permainan lempar dadu yang sedang menunggu siapakah yang akan mendapatkan undian? Dan jika demikian, kita pun juga akan kemudian lagi bertanya, seperti itukah Allah mengatur seluruh perjalanan hidup kita? Seolah-olah seperti sebuah permainan. Dan kita ini adalah bonekanya Allah.
berkuasakah Allah untuk merancangkan sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mulus untuk kita jalani, kehidupan yang lebih baik untuk kita lewati di dalam hidup ini. Mengapa begitu banyak peristiwa yang kita alami justru mempersulit keadaan kita, justru mempersulit hidup kita? Bahkan seringkali menggoyahkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Allah itu sanggup memulihkan hidup kita. Menggoyahkan iman kita bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Mengapa hidup ini seolah-olah tampaknya sia-sia? Atau jangan-jangan Allah yang katanya berkuasa itu, Allah yang katanya mempunyai rancangan yang indah bagi setiap umatnya itu, sebenarnya telah gagal dalam merancangkan setiap detil kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jikalau pertanyaan ini sedang menjadi pertanyaan kita saat ini, maka persoalan-persoalan yang berat yang kita alami mungkin telah membuat kita melupakan segala kebaikan dan kemurahan Allah yang telah Dia nyatakan bagi kita. Atau bisa jadi kita sedang meragukan akan kemahakuasaan Allah di dalam hidup kita. Atau bisa juga kita lebih memilih untuk menyerah, kita lebih memilih untuk putus asa kepada Allah. Kita lebih memilih untuk tidak percaya lagi kepada Allah karena kehidupan kita yang berat, karena pergumulan kita yang silih berganti hadir di tengah-tengah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya adalah berapa kali kita jatuh di dalam keraguan kita. Seberapa banyak kali kita berusaha untuk menjauh dari Allah, bahkan seberapa kali kita marah dan kecewa kepada Allah. Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Allah tidak pernah berhenti untuk membawa kita kembali kepadanya. Mengapa? Karena Allah itu tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal di dalam setiap rancangannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah dapat memilih untuk membiarkan kita, Allah dapat memilih untuk membiarkan manusia itu mengalami kematian kekal akibat dosa yang telah diperbuat manusia. Tetapi dalam rancangannya yang tidak dapat kita selami, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menariknya di dalam rancangan Allah yang luar biasa itu, Allah bisa saja untuk mengirimkan Yesus Kristus pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa. Allah bisa langsung mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk membereskan semua persoalan itu. Tetapi cara Allah ternyata tidak sesuai dengan cara kita manusia. Cara Allah tidak instan seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Bahkan Allah pun juga memulainya dengan perjalanan bangsa Israel. Mulai dari bangsa Israel berada di Mesir, di tanah perbudakan itu, dan kemudian mereka berseru kepada Allah, dan Allah kemudian mengirimkan Musa untuk membawa bangsanya itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bayangkan, Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang dikasihinya. Tetapi ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel, berapa banyak kali Israel itu mengeluh kepada Allah. Berapa banyak kali Israel justru memberontak kepada Allah. Bahkan di dalam keberdosaan bangsa Israel pun, apakah membuat rencana Allah itu gagal?
Apakah membuat Allah itu tidak menyatakan kasih-Nya kepada umat yang dikasihinya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah tetap mengasihi bangsanya. Allah tetap mengasihi Israel. Bahkan menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Saat mereka kelaparan, Allah menyediakan mereka makanan. Saat mereka merasakan kehausan, Allah pun menyediakan minuman bagi mereka. Air untuk mereka minum. Bahkan Allah memberikan tiang awan dan tiang api untuk menuntun mereka, untuk memimpin mereka. Bahkan Allah menyertai mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Sesuai dengan janji firman Allah. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah kepada umatnya. Bahkan saat kerajaan Israel itu seolah-olah akan runtuh. Apakah Allah membiarkan? Tidak. Allah mengirim hamba-hambanya. Sehingga keturunan Israel itu dikatakan tetap terjaga. Karena sesuai dengan janjinya melalui Israel lah seorang Mesias itu akan dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, Allah pun juga sempat tidak berfirman kepada umatnya. Tidak ada nabi yang menyampaikan firman Allah. Tetapi pada masa kegelapan itu pun, masa itu tidak selama-lamanya dialami oleh umatnya. Pada waktunya yang tepat, lahirlah Sang Juru Selamat itu. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Sekali lagi, meskipun Allah seolah-olah terlihat tutup mata, sekalipun Allah seolah-olah terlihat tidak peduli kepada umatnya, sesungguhnya Allah tidak membiarkan umatnya. Saat Juru Selamat itu lahir, sebagai penggenapan janji Allah kepada umatnya, semua orang tidak ada satupun yang dapat menduga akan cara Allah menyelamatkan manusia. Cara Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal itu. Sebagai sebuah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Semua orang mengharapkan bahwa Sang Juru Selamat itu ketika lahir menyelamatkan umatnya itu seperti apa yang mereka pikirkan. Sebagai seorang raja yang datang yang penuh otoritas, yang penuh kuasa. Betul, dia punya otoritas dan punya kuasa itu. Tetapi kerajaan yang akan dia dirikan di tengah-tengah dunia ini bukanlah kerajaan manusia. Tetapi kerajaan Allah. Orang berpikir bahwa Kristus itu harus melakukan cara-cara yang spektakuler. Sehingga orang-orang yang melihat itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi justru sebaliknya. Cara Yesus menyelamatkan manusia melalui karya salib. Dia harus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi setiap orang yang berdosa. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga, dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, bukankah rancangan Allah ini sungguh di luar dugaan kita? Bukankah rancangan Allah ini sungguh berbeda dari rancangan kita, dari apa yang kita pikirkan? Tetapi sekaligus merupakan sebuah rancangan yang sangat-sangat luar biasa yang boleh kita saksikan. Meskipun dosa dan kejahatan manusia itu ada di dalam dunia ini, tetapi tidak dapat menggagalkan akan rencana Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang lain, kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang memperlihatkan kepada kita betapa Allah memperhatikan kehidupan bangsanya dengan sangat baik. Dari persoalan makanan, dari persoalan minuman, bahkan dari setiap peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada umatnya yang begitu detail bagi umatnya. Dan bukankah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang sama juga, Allah yang memperhatikan bangsanya pada waktu itu adalah Allah yang juga memperhatikan kehidupan kita saat ini. Yang juga memperhatikan setiap detil kebutuhan kita, setiap detil keperluan kita, setiap detil kehidupan kita, apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, meskipun mungkin hari ini kita tidak dapat memahami akan rancangan Allah di dalam hidup kita.
Mengapa dia mengizinkan begitu banyak hal terjadi di dalam hidup ini? Mengapa dia mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyakitkan di dalam hidup ini? Tetapi percayalah kepada Allah. Karena Allah tidak pernah gagal di dalam rancangannya, di dalam hidup kita. Dia berdaulat dan dia juga tahu apa yang terbaik bagi setiap kita, anak-anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu hidup ini bukanlah peristiwa acak atau sebuah pencabutan undian. Karena Allah tidak mungkin bermain-main dengan rancangannya bagi hidup kita. Allah tahu apa yang sedang Ia perbuat bagi setiap kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan yang sedang kita alami hari ini, seberapa berat pergumulan yang kita hadapi, apakah itu berkaitan dengan kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau mungkin kita sedang bergumul dengan perekonomian kita. Kita sedang bergumul dengan setiap pekerjaan kita. Kita bergumul dengan apapun itu. Tetaplah percaya kepada Allah. Tetaplah percaya kepada Allah dan mengimani akan firman-Nya bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata seperti apa yang Ayub katakan. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, mari kita amini firman Tuhan ini. Sekalipun mungkin hari ini kita tidak paham, kita tidak mengerti apa yang Allah perbuat bagi kita, apa yang sedang Allah rancangkan bagi kita. Tetapi mari kita mau arahkan pandangan kita hanya kepada Dia. Janji firman Tuhan berkata bahwa Ia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Dia tahu waktu yang tepat bagi kita untuk kita melihat kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengamini firman Tuhan ini. Dengan sama-sama kita mau angkat pujian bahwa Tuhan tak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dia tahu cara membuka jalan bagi kita. Dia mengerti sehingga Ia tahu cara menolong hidup kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari dengan iman katakan, Engkau yang lebih
lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan sungguh katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Engkau tahu bagaimana pergumulan kami. Engkau tahu bagaimana kesulitan-kesulitan di dalam hidup kami. Tetapi Engkau juga tahu bagaimana cara untuk menolong kami. Karena Engkau tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami untuk tetap percaya dan mengimani akan kebenaran firman-Mu. Supaya apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, tidak membuat kami menjadi putus asa, tidak membuat kami jauh daripada Engkau. Tetapi boleh semakin membawa kami dekat kepada Engkau, bahkan boleh semakin membawa kami untuk terus mengasihi Engkau dengan lebih dan lebih lagi. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu tahu apa yang terbaik untuk kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh terus menguatkan dan meneguhkan kami. Kebenaran firman-Mu boleh terus memimpin kami. Untuk kami boleh tetap punya hati yang terus percaya kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sertai setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doa malam kita pada malam hari ini telah selesai dan biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kita hari lepas hari dan biarlah kita semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan, percaya akan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.